Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Kahar dari UPBJ Semarang Universitas Terbuka. Video kali ini untuk membahas tugas 1 pengembangan organisasi. Saya ambil sebagai contoh organisasi sektor publik di tempat domisili saya, Rumah Sakit Umum Bendan Kota Pekalongan. Jawaban pertama, mengapa organisasi perlu melakukan perubahan? Dari waktu ke waktu berbagai jenis organisasi di dunia, baik dalam organisasi publik maupun non-publik, selalu menghadapi dinamika perkembangan di dalam maupun di luar organisasi, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan kependudukan. Nah, dari sinilah Rumah Umum Sakit Pekalongan perlu melakukan perubahan-perubahan yang dihadapi organisasi yang timbul dari dalam diri organisasi maupun luar organisasi. Pusat perhatian pengembangan organisasi adalah perubahan dari inovasi. Begitu juga apa yang dilakukan oleh RSU Kota Pekalongan, melakukan perubahan dalam pelayanan pendidikan pelatihan. Faktor-faktor yang mendorong organisasi melakukan perubahan: pertama, faktor lingkungan; kedua, faktor organisasi. Yang pertama, faktor lingkungan. Menurut Siagian 1995 menyatakan perkembangan lingkungan yang membuat organisasi berubah adalah: pertama, tantangan umum di masa depan. Terdapat konsensus ilmu pengetahuan di kalangan ilmuwan khusus yang mendalami teori dan praktek-praktek organisasi bahwa tantangan sentral yang dihadapi umat manusia adalah membuat organisasi menjadi lebih baik. Organisasi yang baik adalah organisasi yang semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Yang kedua adalah faktor peningkatan di bidang tingkat pendidikan para pekerja, baik di negara industri yang sudah maju maupun di negara dunia ketiga. Tingkat pendidikan formal para warga masyarakat semakin tinggi, yang implikasinya bagi organisasi adalah organisasi berusaha menyelenggarakan pelatihan secara intensif dan terprogram untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang ketiga, faktor revolusi di bidang teknologi. Revolusi di bidang teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi berlangsung sedemikian cepatnya sehingga berakibat pada perubahan persepsi manusia tentang ruang, jarak, dan waktu. Faktor kedua, organisasi. Menurut Margulis dan Raya mengemukakan beberapa hal yang berkaitan keadaan dan kehidupan organisasi yang terjadi. Pertama, perubahan peranan dan tujuan organisasi. RSUD Kota Pekalongan memiliki peranan dari organisasi dalam masyarakat menjadi berubah. Yang kedua, membesarnya ukuran dan kompleksitas organisasi. Hampir semua organisasi publik maupun non-publik pernah mengalami pertumbuhan sehingga menjadi besar dan rumit. Pertumbuhan ini menimbulkan makin kompleksnya tugas dan peranan serta hubungan kerja dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, tujuan organisasi menjadi lebih kompleks dan sukar. Tujuan organisasi yang dulunya dapat dirumuskan secara sederhana dan dalam banyak hal yang hanya mempunyai arti tunggal, sekarang ini harus dirumuskan yang lebih sukar dan yang memungkinkan adanya pengertian. Jawaban yang kedua, model diagnosis yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan adalah model analitikal. Model analitikal ini dikenal dengan istilah model diferensiasi integrasi yang dikembangkan oleh Paul J. Lords dari Universitas Harvard. Dalam model analitikal ditekankan pentingnya diagnosis analitikal yang tepat
sebagai dasar untuk mewujudkan perubahan dalam organisasi. Jawaban yang ketiga, model pengelolaan perubahan yang cocok digunakan adalah model manajemen kualitas. Seperti yang telah dilakukan banyak organisasi, RSUD Bendan Kota Pekalongan melakukan penerapan sistem jaminan kualitas untuk mencapai tingkat pelayanan prima bagi para konstituennya seperti pasien, stakeholder, dan masyarakat. Hal ini selaras dengan misi dan visi RSUD Pekalongan. Daftar Pustaka Meita Istianda dan kawan-kawan tahun 2022, pengembangan organisasi edisi 4 Tangerang, penerbit Universitas Terbuka. Demikianlah jawaban tugas pertama. Terima kasih.